Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat kita semua. Selamat kembali juga di channel saya Mams Dima dan Aktar ya teman-teman. Dengan kegiatan keseharian kita atau vlog keseharian kita. Nah ini pagi-pagi sekali jam 6 kurang 15 menit saya sudah bangun. Sudah mulai beraktivitas kembali seperti biasa yang teman-teman tonton di video-video saya sebelumnya. Jangan pernah bosan dan jangan pernah eh, berhenti mensupport saya ya teman-teman. Oke, sebelum saya lanjut ke cerita video saya atau ke alur video saya mau menyapa teman-teman seperti biasanya ya. Halo teman-teman, bunda-bunda, guys-guys, besti-besti online yang hadir maupun yang belum berteman dengan saya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari ini teman-teman semua sudah bangun, sudah mulai beraktivitas sama seperti saya ya. Dan semoga hari ini teman-teman semuanya hari ini harinya ceria ya, dan dipermudahkan segala urusan kita, dilancarkan juga rezeki kita ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Dan tidak pernah bosan juga tidak pernah lupa ya untuk mengingatkan teman-teman atau bunda-bunda online untuk mensupport saya melalui subscribe, bunyikan loncengnya, juga komen di kolom komentar, dan kalau teman-teman suka dengan video keseharian saya boleh di-share ya teman-teman. Nah sekian dulu untuk menyapa teman-teman ya. Jangan pernah lupa ya teman-teman untuk mensupport dan jangan pernah bosan. Balik lagi ke alur cerita video saya ya. Sebenarnya alurnya tidak yang cemana-cemana ya, seperti begini-begini juga. Tidak ada yang istimewa, tidak ada juga yang unik. Ya alhamdulillah ini video bisa saya upload, bisa saya edit. Sudah bersyukur banget ya teman-teman. Dan mudah-mudahan video saya ini tidak membuat teman-teman bosan ya, dan ada motivasi dari video ini untuk teman-teman. Seperti pada umumnya ibu-ibu rumah tangga kalau pagi itu bangunnya jam 5 ya paling cepat. Ada juga sih jam tengah 5. Nah kalau saya kadang jam 5, kadang jam tengah 6, kadang terlambat sampai jam 6 lewat ya teman-teman. Tergantung lelahnya badan saya. Nah hari ini saya dibilang tidak terlambat dan juga tidak terlalu cepat ya. Hari ini saya bangun jam 6 kurang 15 teman-teman. Karena kebetulan juga kerjaan saya tidak terlalu banyak banget ya. Ya paling kayak gini-gini aja ya, masak, beberes, mencuci piring, mencuci pakaian ya. Jadi tidak terlalu terburu-buru. Ditambah lagi saya itu kan nggak bekerja di luar rumah ya, hanya jadi ibu rumah tangga aja. Jadi ya kalau dibilang nggak terlalu terburu-buru banget ya. Masih sempat untuk sholat, bangun terus masih sempat bangun jam tengah 6 itu, masih sempat ngapa-ngapain. Bangun terus sholat lalu masak ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mungkin ada ya yang bangun langsung bersih-bersih dulu atau buka jendela atau buka pintu, ya itu teman-teman ya. Kalau saya itu bangun dulu, langsung bangun langsung masak ya. Karena kalau nanti beberes duluan yang ada masaknya terkendala. Apalagi bagi yang punya suami kerjanya itu bawa bekal, jadi otomatis masak dulu ya. Nah, kalau saya kan suami tuh bawa bekal juga, anak kalau sudah bangun pasti dia minta sarapan dulu ya. Jadi saya utamakan dulu memasak, baru saya beberes. Utamakan memasak, baru cuci-cuci, baru beberes setelah Pak suami berangkat kerja ya. Seperti yang saya lakukan pagi-pagi ini ya teman ya. Saya pertama-tama memasak dulu. Jadi ini hari ini menu saya itu simple ya. Nah menu kita hari ini simple aja ya teman-teman ya. Sambal ikan juga nanti rebus sawi. Kok sawi ini apa namanya ya? Kalau orang kampung bilang ini labu siam, tapi kalau saya bilangnya ini jipang ya teman-teman. Jadi ini saya rebus aja nanti supaya ada sayurnya ya. Nah hari ini teman-teman ada yang sama nggak seperti saya ya? Kalau ada yang sama boleh dikomen di kolom komentar ya teman-teman. Tidak sama ikannya ya Pinoma, sama sayurnya atau sama dua-duanya ya. Boleh dikomen di kolom komentar ya teman-teman supaya kita saling tuker-tukeran pendapat. Nah itu meja pemotongan saya agak sedikit berserak ya teman-teman, karena mejanya itu sedikit banget. Ini sebenarnya bukan meja ya, ini wastafel. Cuma wastafelnya itu nggak terpakai karena tidak ada air di situ ya. Jadi ini saya pakai aja untuk bagian-bagian memotong ya. Nah di sini saya sudah menggoreng ikan aja ya teman-teman. Saya singkat-singkat aja videonya. Yang penting ada bagian-bagian terpentingnya ya. Nah ini ikannya saya goreng dulu. Tapi ya kayak gini ya, kalau menggoreng ikan itu ciprat-cipratan terus.
Kadang-kadang makanya males masak ikan seperti ini ya teman-teman. Saya tidak tahu gimana caranya supaya tidak kena ciprat. Nah ini ya, sambil masak sambil kerjakan yang lain. Oke, jadi ibu rumah tangga itu memang harus produktif ya teman-teman. Produktif membagi waktu, produktif juga membagi keuangannya. Jadi di sini sambil menunggu ikannya digoreng, jadi udah saya blender semuanya. Jadi sambil menunggu ikannya digoreng, saya ini rendam-rendam baju dulu supaya nanti selesai masak. Ini pakaian sudah terendam, jadi tinggal memerus aja ya. Ya pokoknya harus secepat mungkin kita ngerjain kerjaannya teman-teman. Karena semakin siang badan kita itu semakin malas. Percaya tidak percaya, yang penting yang saya rasakan seperti itu teman-teman. Makanya pagi-pagi itu saya kerjakan semua kerjaan, baik itu mencuci maupun menyapu, mengepel saya kerjakan semua pagi-pagi. Supaya nanti siang itu saya bisa beristirahat, bisa main-main bareng anak ya. Kalau ngerjakannya siang yang ada kita itu makin males, ujung-ujungnya kita rebahan dan gak siap-siap kerjaan itu ya teman-teman. Seperti di video-video sebelumnya, saya itu jam 7 jam 8 itu sudah selesai beberes ya, sudah selesai juga masak, karena memang itu kewajiban saya setiap pagi, itu tugas saya setiap pagi ya, karena sudah memang diatur, karena jadwal untuk kerja suami juga jam 7.30 sudah berangkat, jadi masak semuanya sudah selesai. Nah, balik lagi ke laptop awal yaitu memasak. Nah, di sini saya sudah selesai tadi racik-racik ya, tinggal apa namanya bersih-bersihin, tinggal simpan-simpan lagi yang sudah selesai dipakai. Ada tidak sih yang sama seperti saya, ibu-ibu di rumah, kalau ngerjakan kerjaan itu bisa masak, bisa sekalian juga cuci-cuci. Pasti banyak banget ya. Apalagi kalau mencucinya itu pakai mesin. Pasti bisa sambil mencuci ya. Bisa sambil ngepres, bisa sambil masak, bisa sambil apa namanya? Nyapu-nyapu ya. Jadi kita jadi ibu rumah tangga harus bangga ya teman-teman. Jangan selalu merendah diri, jangan selalu merasa kayaknya nggak berguna, nggak bisa bantu suami. Jadi ibu rumah tangga itu kita sudah sangat membantu pekerjaan suami ya. Mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar, dari hal yang gampang sampai yang susah. Tapi kalau saya pribadi, saya mengakui jadi ibu rumah tangga itu kebanyakan susahnya ya daripada senangnya, kebanyakan beratnya daripada ringannya. Jadi kita jadi ibu rumah tangga itu harus berbangga diri, jangan selalu merasa direndahkan atau merasa merendah diri. Seperti yang saya alami 2 bulan ini, karena sebelum 2 bulan ini kan saya bekerja ya, ada 4 bulan setelah 2 tahun saya vakum tidak bekerja, saya akhirnya bekerja kemarin ya teman-teman, ada 4 bulan. Saya sudah sempat senang, sudah sempat happy, kayaknya sudah nyaman gitu ya kan. Ya walaupun kadang-kadang badan capek ya, sudah bekerja di luar, nanti di rumah mengerjakan pekerjaan lagi. Tapi saya senang dengan kerjaan itu. Nah setelah 4 bulan saya bekerja, akhirnya suami itu mengajak saya pulang kemari ya teman-teman. Nah di situ saya berpikir, kayaknya putus asa banget, kayaknya nyesal banget, nggak bisa bekerja lagi. Dan terus putus asa kayaknya, kok gini amat ya, kok aku jadi ibu rumah tangga yang hanya kerjanya di rumah. Pasti dekil, pasti jorok, pasti jadi apa orang terburuk lah ya gitu ya, tidak bekerja hanya taunya menyusahkan suami. Ternyata setelah saya pikir-pikir 2 bulan ini, akhirnya saya sadar ya, ternyata jadi ibu rumah tangga itu nggak buruk-buruk amat, malahan jadi ibu rumah tangga itu kerjaan yang paling berat kalau saya bilang ya, karena semuanya harus kita kerjakan, harus kita pikirkan, dan harus pandai-pandai juga mengatur semuanya. Dan setelah saya jalani, akhirnya saya berdamai dengan keadaan saya terima dengan keadaan saya sekarang jadi ibu rumah tangga yang ngurus anak dan ngurus suami. Walaupun kadang-kadang terlintas di pikiran saya atau di benak saya kepingin bekerja, tapi kembali lagi di laptop awal saya berpikir, kalau saya nanti bekerja bagaimana dengan keadaan rumah, bagaimana juga dengan anak saya ya. Oke lah, anak saya masih 1, gimana nanti kalau saya punya anak 2 atau seterusnya ya. Jadi mulai sekarang saya lebih fokus aja jadi ibu rumah tangga, dan jadi konten kreator. Dan sekarang ini saya ingin fokus teman-teman, ya hitung-hitung saya tidak memiliki hasil, ya setidaknya saya membuat kenang-kenangan untuk diri saya sendiri. Ya jadi konten kreator ini kan ada enaknya ada tidak enaknya ya, karena banyak yang julid juga dengan kegiatan kita ini. Tapi saya berpikir nggak usah diambil pusing apa kata orang, apa pemikiran orang ya,
karena kita yang jalani, kita juga yang repot, kita juga yang menghabiskan waktu, bukan mereka ya. Ya hitung-hitung jadi konten kreator ini kita dapat kerjaannya, dapat selesai memasaknya, juga dapat rumah bersih ya kalau saya bilang. Terus kita juga dapat kenang-kenangan dari video-video kita ini untuk tahun-tahun ke depannya teman-teman. Jadi saya sudah mulai berdamai dengan keadaan saya yang sekarang. Saya sudah mulai mengerti, oh ini yang namanya hidup ya. Gak bisa kita paksakan dengan keinginan kita, tidak bisa kita ikuti dengan alur cerita kita. Karena kita hanya bisa berencana, tetapi kan Tuhan yang menentukannya. Jadi 2 bulan ini sudah sempat vakum ya, tidak tidak berkonten kreator, dan juga tidak mau berbaur dengan orang-orang karena saking keselnya, saking menyesalnya tidak bekerja lagi. Tapi sekarang saya sudah mulai berdamai, sudah mulai mengerti, dan sudah mulai pelan-pelan mengasah hati saya agar saya bisa tenang, bisa santai, bisa menerima dengan ikhlas. Nah, tadi saya sudah bercerita panjang kali lebar ya teman-teman. Minta maaf kalau saya berceritanya di sini. Nah, itu pengalaman saya selama 2 bulan saya tidak bekerja. Jadi selama saya pindah dari Medan kemari, kayaknya sedih banget ya. Jadi saya sekarang sudah terima, sudah mulai udah mulai berdamai dengan hati saya sendiri ya. Karena kemarin itu sempat banget saya sama suami cekcok masalah seperti ini, masalah pindah kemari. Tapi lama-lama saya mengerti, karena tidak semua yang kita rencanakan itu bakalan sesuai dengan rencana kita ya. Oke lah, kan sudah panjang kali lebar, ini lanjut lagi ke laptop awal saya. Nah, entah gimana ceritanya, saya udah ujung-ujungnya saya sudah mencuci aja ini teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, ini pakaian sudah saya rendam ya. Ada sekitar 30 menit saya rendam. Jadi ini saya tinggal berus-berus. Dan namanya juga kita satu harian itu kan nggak kemana-mana ya, paling di rumah. Jadi ini pakaian-pakaiannya nggak terlalu jorok. Jadi bisa cepet deh ngerjakannya. Nah, ini saya udah langsung bilas-bilas saja ya teman-teman. Dan jangan salfok sama muka kusam saya karena masih belum, ya tahu lah ya, namanya pagi-pagi belum mandi. Tapi kalau cuci muka sudah ya teman-teman. Dan ini pakaiannya sudah saya cuci, ini tinggal bilas-bilas saja. Nanti kalau sudah mulai terang baru saya jemur ya teman-teman. Nah, ini posisi sudah menunjukkan pukul 6 lewat ya, hampir jam 7. Jadi ini pekerjaan sudah mau selesai ya. Selesai ini nanti saya mau lanjut mencuci piring ya teman-teman. Biar sekalian saya babat aja pekerjaan ini. Nah, ini cuciannya agak sedikit banyak hari ini ya. Setelah ini nanti saya press juga di mesin supaya nanti menjemurnya itu lebih cepat ya teman-teman. Oke, ini lanjut lagi saya mencuci piring. Piringnya pun sedikit ya, hanya bekas-bekas tadi kita memasak. Jadi selesai masak langsung beberes, langsung ngelap-ngelap, langsung cuci-cuci, langsung juga sapu-sapu. Setelah nanti selesai mencuci piring ya, kita langsung mau makan dulu ya. Karena ini perut sudah mulai keroncongan dan tenaga sudah mulai habis teman-teman. Nah, untuk sesi video ini saya sampai di sini dulu ya, sampai mencuci piring. Karena kalau saya sambung lagi ini bakalan panjang ceritanya teman-teman. Jadi ini videonya sampai di sini dulu. Buat teman-teman yang sudah menonton saya dari awal masak sampai saya cuci piring, terima kasih ya. Dan buat teman-teman yang sudah mensupport, terima kasih ya. Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan ya, dilancarkan juga rezekinya, dan dipermudahkan juga segala urusannya. Dan jangan lupa untuk dukung saya teman-teman melalui subscribe-nya dan juga bunyikan loncengnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Bye bye teman-teman.